Orang Badui ini punya kuda sakit dan dia sayang dengan kudanya ini. Dia sayang dengan kudanya. Ya Allah, dia bilang, kalau kau sembuhkan kudaku ini, maka aku akan berpuasa 10 hari, dia bilang. Subhanallah, setelah dia bernazar ini, kudanya sembuh. Pada saat kudanya sembuh, dia menunaikan nazarnya. Dia mulai berpuasa berapa hari? 10 hari. Puasa 1 hari, puasa 2 hari, puasa 3 hari. Dapat puasa 9 hari, kuda mati. Marah dia nih tadi. Namanya orang Badui, dia polos, dia bercakap macam Allah tuh kawan dia. Kata dia, ini nak main-main nih. Ini nak main-main sama ku nih, kata dia. Nih, kata dia, bulan Ramadan tinggal seminggu lagi nih. Misal tak ada dapat ganti ya, tengoklah, kata dia. Bulan Ramadan tuh kelak ku puasa cuma 20 aja, kata dia. Kena bulan puasa nih 10 hari. Bulan puasa 10 hari dan kudaku tetap mati, dia bilang. Kelak Ramadan datang, tengoklah, dia ngancam di Ramadan. Kelak Ramadan datang, kata dia, 20 hari ku cuma puasa. Bulan puasa 10 hari ini, mati pula kudaku, kata dia. Ini biasa terjadi, dan cerita ini bukan dongeng ya. Ini terjadi dan diceritakan di dalam kitab dengan sanad. Ceritanya dengan sanad. Yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang diberikan kabar gembira masuk ke dalam surga semasa hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau juga termasuk seseorang yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah. Bayangkan kalau kita dibanggakan oleh orang yang kita cintai, apalagi kalau yang membanggakan ini langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kemuliaan yang tidak ada di atasnya kemuliaan. Kemuliaan yang paling tinggi adalah engkau dibanggakan oleh orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah seorang sahabat Nabi yang dibanggakan Nabi, yang dicintai oleh Nabi, di mana ada satu riwayat mengatakan bahwa belum pernah Nabi mengumpulkan nama ayah dan ibunya untuk dijadikan kata-kata memuliakan seseorang kecuali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi pada saat perang Uhud, Nabi mengatakan, irmi ya Sa'ad fidaka abi wa ummi. Kata baginda Rasulullah, lempar wahai Sa'ad, arahkan anak panahmu kepada musuh-musuh ini, dan aku menjadikan ayah dan ibuku sebagai apa? Sebagai pengorbanan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kata para ulama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan dan kemuliaan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang pada saat itu berada di dekat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membela Nabi, untuk melindungi Nabi dengan anak panahnya. Dan kemudian Nabi mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan doanya, Allahumma saddid rumyatahu wa ajib da'watahu. Kata Nabi, ya Allah, jadikan semua anak panah yang melesat dari busurnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini tepat kepada sasaran. Sehingga diriwayatkan ada 1000 anak panah yang keluar dari busurnya Sa'ad bin Abi Waqqas tanpa Sa'ad bin Abi Waqqas mengarahkannya terlebih dahulu kemana, ke kiri atau ke kanan. Pokoknya ada anak panah, Sa'ad bin Abi Waqqas langsung keluarkan, dan itu pasti tepat kepada sasaran. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas tahu sudah dapat doa dari Nabi agar semua anak panahnya tepat sasaran. Kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas diberikan kemuliaan, doa-doa yang dia panjatkan itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kemarin juga sudah kita jelaskan. Di antara riwayat yang datang kepada kita ada satu hadis yang menjelaskan bahwa Nabi mengajarkan Sa'ad agar supaya doamu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makanlah makanan yang halal dan yang baik. Dan ini termasuk salah satu resep mujarrab agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak daripada faktor doa itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara faktor yang paling menentukan itu di antaranya adalah makanan yang halal. Nah, ini makanan yang halal ini bisa membuat doa kita diijabah. Nah, sebaliknya makanan yang haram
itu dapat membuat doa kita tertolak walaupun kadang kita sudah menangis, kita sudah dalam keadaan khusyuk, sudah dalam keadaan bersih, menghadap kiblat, berdoa dengan mengucapkan ya Allah dengan penuh pengharapan, tapi digambarkan oleh Rasulullah ada yang seperti ini kata Nabi. Bahkan pakaiannya sudah menunjukkan bahwa dia sangat butuh kepada Allah. Dia datang dalam keadaan fakir, berdebu, lusuh, kumuh, pakaiannya berdebu, dan dia sendiri mengucapkan dengan penuh pengharapan ya Allah, ya Allah, ya Allah, agar doanya dikabulkan. Fa anna yustajabulah, kata Nabi, bagaimana mau dikabulkan doanya? Pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya pun haram. Lalu bagaimana doanya mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Menunjukkan bahwa makanan halal itu punya peranan yang sangat penting di dalam hidup kita, ibadah kita, doa kita. Jadi jangan main-main dengan makanan haram. Jauhkan. Kita orang mukmin tahu betul, jangan yang penting dapat duit, jangan yang penting banyak duit, yang penting cukup. Ini orang mukmin. Yang penting dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak penting kita banyak duit kalau hasil haram. Karena itu semua akan mencelakakan kita, mencelakakan anak-anak kita. Bayangkan anak-anak yang mereka punya doa mustajab, kalau kita beri makanan yang haram, maka ini akan berpengaruh di dalam kehidupan mereka selanjutnya. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, man akalal harama asathu jawarihuhu sya'a am aba. Orang yang makan makanan yang haram, maka tubuhnya akan otomatis terdorong untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Otomatis dirinya bergerak untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Sya'a am aba, baik dia mau, baik dia tidak mau. Dia menolak dengan sekuat tenaga, makanan haram tersebut akan mengajak dia untuk melakukan kemaksiatan. Dan ini perkataan terucap dari seorang ulama yang tahu betul peranan makanan haram di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu kita lihat bagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara seorang ulama yang dikenal lihai dan cakap di dalam berdialog, berdiskusi, khutbah, dan mengajar. Ada seorang ulama yang bernama Imamul Haramain. Ya, jadi Imamul Haramain ini nama beliau Abdul Malik. Digelar Imamul Haramain. Beliau seorang ulama yang mengajar di kota Mekah dan kota Madinah, sehingga diberi gelar Imamul Haramain. Haram Makkah dan Haram Madinah. Dari saking alimnya, setiap beliau mengajar yang datang itu ribuan. Pada suatu hari beliau sedang berdiskusi, tiba-tiba mulutnya terhenti, tidak dapat berbicara. Ini seorang ulama, makannya diatur, minumnya pun beliau teliti. Tidak ada makanan yang haram yang masuk ke dalam perutnya. Ayahnya juga ulama, Imam Al-Juwaini, ulama ketat di dalam masalah makanan haram dan halal. Ulama paham hukum, paham halal, paham haram. Tidak ada yang masuk ke dalam rumahnya kecuali yang halal-halal. Dari dia kecil sudah disortir makanan-makanan yang masuk. Subhanallah, dia punya budak hamba sahaya. Dia punya budak hamba sahaya. Kalau ibunda Imam Haramain sedang keluar, Imam Haramain yang pada saat itu masih bayi, dia menangis, maka si budak ini kadang ngambil alternatif. Dia susui Imam Haramain. Jadi pernah beberapa kali Imam Haramain minum dari susu hamba sahaya yang kebetulan menjadi pembantu di rumah Imam Haramain. Maka pada saat berdialog, Imam Haramain sudah menjadi ulama, dia berdialog, tiba-tiba dia terhenti dari ucapannya dan tidak dapat meneruskan pembicaraannya. Dia mau ngomong tapi tidak bisa ngomong. Setelah selesai dari dialog, orang-orang bertanya, tadi kenapa kok tiba-tiba engkau terdiam lama?
dan kemudian engkau memutuskan untuk bubar setelah itu tanpa menjawab pertanyaan dari orang tersebut. Dia bilang, itu adalah bekas air susu yang aku minum dari hamba sahaya tanpa seizin ibundaku. Itu air susu padahal jelas dengan ridho si budak. Tapi dihukumi oleh Imam Haramain hal yang syubhat, hal yang belum jelas mana haram mana halal. Ini hal yang syubhat saja berpengaruh setelah sekian lama, setelah beliau jadi ulama, sementara semua makanannya halal. Hanya ada beberapa tetesan susu yang masuk ke dalam perut Imam Haramain dan berpengaruh setelah beliau menjadi ulama. Sempat terhenti pembicaraannya, tidak bisa bertutur kata. Bayangkan, ini hal yang syubhat. Berapa tetes masuk ke dalam perut Imam Haramain. Dia katakan, aku terdiam tadi itu karena susu yang pernah aku minum tersebut. Itu dihukumi syubhat oleh Imam Haramain. Kalau ini hal yang syubhat, lalu bagaimana dengan hal yang haram yang dimakan oleh anak-anak kita? Kalau mereka tumbuh besar dengan makanan-makanan yang haram, kira-kira seperti apa nanti kelakuan mereka? Kira-kira nanti apakah bisa mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah, patuh kepada perintah baginda Rasulullah SAW? Kalau yang masuk itu adalah hal-hal yang haram. Makanya orang Muslim itu harus punya prinsip hidupnya, tidak boleh yang penting dapat duit, yang penting banyak duit. Orang Muslim itu harus menjaga benar apa yang masuk ke dalam perutnya, apa yang masuk ke dalam perut keluarganya. Ini tanggung jawab mereka selama mereka hidup di dunia. Nah, jadi di sini kita lihat Sa'ad bin Abi Waqqas dapat resep yang mujarab dari baginda Rasulullah SAW. Kalau doamu mau diijabah oleh Allah, maka perbaiki makananmu, kata Nabi. Jadi ini sangat jelas sekali. Resep ini kata ulama sebenarnya bukan hanya untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka siapa saja dari umat Nabi Muhammad SAW yang ingin diijabah doanya, dikabulkan harapannya, maka perbaiki terlebih dahulu makanan yang masuk ke dalam perut kita. Nah, apa hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Beliau mengatakan, Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang badui. Ini kita sudah sering menceritakan tentang badui. Badui ini kan orang yang datang dari pelosok, ya, orang yang datang dari pelosok. Dia datang kepada baginda Rasulullah. Nah, kalau orang badui datang, ini jarang-jarang ke kota Madinah. Kalau mereka sudah datang, sahabat senang. Kalau ada orang dari pelosok datang, maka sahabat lihat, wah, ini ada beberapa orang badui. Itu sahabat senang. Kata sahabat, kami punya kesempatan mendengar pertanyaan aneh-aneh pasti nih. Nah, biasanya orang badui kalau sudah datang, mereka akan bertanya hal-hal yang aneh-aneh dan tanpa basa-basi. Tidak pakai basa-basi. Nak Nabi tengah khutbah, nak Nabi tengah ngajar, nak Nabi tengah ngapa, pokok orang tidak ada ambil pusing. Terlintas di hati dia nak bertanya, dia bertanya langsung, dia angkat tangan, dia bertanya. Jadi pada saat Nabi khutbah pun kadang mereka langsung bertanya. Khutbah Jumat, di tengah-tengah khutbah Jumat, sebagaimana sering kita ceritakan hadis tentang di mana seorang badui datang di tengah-tengah khutbah Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, selamatkan kampung kami. Sekarang sudah paceklik melanda kampung kami, kering. Binatang-binatang kami banyak yang mati karena kehausan. Begitu juga orang-orang sekarang sudah dalam keadaan susah, ya Rasulullah. Tolong doakan kampung kami biar turun hujan. Maka ini ditanyakan pada saat dia minta pada saat Nabi khutbah. Ya karena dia orang dari pelosok, dia tidak paham ini tengah khutbah apa tengah ngajar. Nabi akhirnya mendoakan mereka. Didoakan oleh Rasulullah di tengah-tengah khutbah. Didoakan agar turun hujan di tempat mereka. Setelah Nabi mengucapkan doa dan selesai, Nabi melanjutkan. Nah, setelah Nabi mengucapkan doanya selesai untuk kampung sebelah itu, subhanallah, langsung ada awan yang menutupi kota Madinah dan sekitarnya beserta kampung yang
ada orang Badui tadi, dan langsung seketika itu juga turun hujan. Doanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun hujan hari Jumat ini, turun hujan. Jumat hujan, Sabtu hujan, Minggu hujan. Doa Nabi ini. Senin hujan, Selasa hujan, Rabu hujan, Kemis hujan, Jumat hujan. Makanya kadang-kadang ada orang bilang kalau ada hujan Jumat biasa sampai Jumat depan. Padahal belum tentu. Tapi dilihat dari hadis ini, Nabi yang berdoa hari Jumat turun hujan sehingga apa? Hujan terus. Orang tidak sempat nak ngeringkan kurma, tidak sempat nak ngeringkan baju. Akhirnya Jumat depan tengah khutbah juga datang lagi orang tadi. Dia berdiri tengah Nabi tengah khutbah. Ya Rasulullah, minta tolong. Jadilah hujan, inilah kebanyakan air. Mati semua juga akhirnya binatang kami tertenggelam sama air. Ya Rasulullah, tolong dihentikan hujan ini ya Rasulullah. Maka kata Nabi, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina. Kata Nabi, ya Allah jadikan hujan ini di sekitar kota Madinah. Dan langsung setelah Nabi mengucapkan doa ini, awan yang tadinya memenuhi meliputi kota Madinah langsung membentuk bunderan, hanya mengitari luar kota Madinah dan sekitarnya. Langsung dari semenjak Nabi mengucapkan doa, setelah Nabi tutup doanya langsung berhenti hujan. Jadi dari satu Jumat hujan, kemudian setelah Nabi doa berhenti hujan tersebut. Nah, ini salah satu cerita orang Badui. Diceritakan juga banyak cerita daripada kisah-kisah orang Badui ini. Mereka dari polosnya, jadi tadi sahabat senang kalau mereka sudah datang. Mengapa? Karena pertanyaannya nih pasti kata sahabat, kami sendiri tidak terlintas nak nanya hal-hal yang model macam orang tanya nih. Nah, jadi kalau mereka bertanya, para sahabat tuh senang. Makanya ada yang bertanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Sama nih tengah khutbah telah dia bertanya nih. Tengah khutbah Nabi, dia tiba-tiba nanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Nah, kan tidak nyambung. Bayangkan ada orang tengah khutbah Jumat, tahu-tahu ada orang berdiri, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Nah, itu terjadi di khutbah. Dan Nabi melayani. Apa kata Nabi? Madza a'dattalaha? Apa yang sudah kau persiapkan untuk hari kiamat? Tiba-tiba kau berdiri bertanya, kapan hari kiamat? Dia bilang, aku tidak mempersiapkan banyak sholat, yang wajib-wajib jalah, puasa pun yang wajib-wajib. Tapi perlu kau ketahui, aku cinta Allah dan aku cinta Rasulullah. Maka kata Nabi, anta ma'an man ahbabta. Engkau bersama orang-orang yang kau cintai. Kata sahabat, belum ada pertanyaan yang seperti ini yang dikeluarkan oleh para sahabat-sahabat yang ada di kota Madinah. Dan ini ditanyakan oleh orang Wahabi pula. Ditanya oleh orang Badui. Ditanya oleh orang Badui pada saat mereka datang ke kota Madinah, yang membuat para sahabat semua senang. Karena mereka semua mengharapkan keutamaan ini. Kami tidak banyak pahala, tidak banyak ibadah, tidak banyak taat, tapi kata orang Arabi tadi, kata orang Badui, kami cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Amalan kami cuma yang wajib-wajib, tidak banyak ya Allah, tidak banyak ya Rasulullah. Yang sunnah-sunnah mungkin tidak terlalu banyak, tapi kami tegaskan kami cinta Allah dan cinta Rasulullah. Kata Nabi, engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Nah, ini penting kita lihat bagaimana orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan masuk surga bersama rombongan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lebih indah dari hal tersebut. Karena kalau kita masuk surga tidak bertemu dengan Rasulullah, percuma. Orang masuk surga keinginan tertinggi di sana bertemu Allah dan bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di surga kita tidak ditakdirkan, kalau di dunia kita tidak ditakdirkan hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, tapi paling tidak kelak ya Allah di surga kumpulkan kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersama para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada lagi satu cerita yang diceritakan oleh Imam Ibn Jauzi berkenaan dengan orang Badui. Pada satu hari dia punya kuda sakit. Ini orang Badui, agamanya Islam. Dia kudanya sakit. Dia tahu kalau benazar, biasanya nazar ini kan pancingan.
Misal ada orang sakit, kalau ku sembuh ku nak bersedekah. Anaknya sakit, kalau anakku sembuh ku nak bersedekah. Dia bernazar. Nah, padahal nazar itu hukumnya boleh. Tapi kata Nabi, nazar itu dikeluarkan dari orang-orang yang bakhil. Karena dia mau ibadah dengan balasan tertentu. Kalau tidak dibalas dia tidak kau ibadah. Jadi kata Nabi, orang yang bernazar itu boleh. Orang bernazar itu boleh kata ulama. Tapi nazar itu kata Nabi dikeluarkan dari orang-orang yang bakhil. Jadi orang mukmin seharusnya tidak perlu bernazar. Kalau dia punya keinginan untuk melakukan ketaatan, dia langsung lakukan. Dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan semua kesusahannya. Ini yang seharusnya dilakukan. Jadi jangan kita nyaratkan. Nah, kalau seperti itu hukumnya apa? Itu boleh. Jadi ada orang sakit atau anaknya sakit atau kendaraannya rusak atau binatangnya sakit, dia bernazar kalau sembuh dia mau sedekah. Nah, walaupun boleh, tapi kata ulama, nazar yang seperti ini dikeluarkan dari orang pelit. Karena kalau seandainya ada yang sakit, dia tidak sedekah. Nah, jadi kalau mau sedekah, sedekahlah. Jangan nunggu anak kau sakit, jangan nunggu kau sakit, jangan nunggu orang sakit baru nak bersedekah. Karena sedekah itu sendiri menolak bala, dan sedekah itu sendiri mengangkat penyakit. Jadi tidak usah pakai dinazar-nazarkan dan disyaratkan. Seakan-akan orang yang bernazar itu mengatakan, ya Allah, tengok engkau tidak kau sembuhkan, ku tidak bersedekah. Jadi dia macam nak ngancam. Kalau kau tidak kau sembuhkan ini, ku tidak bersedekah. Kau sembuhkan dulu baru ku bersedekah. Nah, jadi kan bahasa lainnya kan seperti itu sebenarnya. Walaupun dia kalau pas bernazar ucapannya kan dihaluskan sedikit. Ya Allah, tolong sembuhkan ya Allah anakku, dan insya Allah aku akan bersedekah ya Allah. Bahasa halus sejak macam tu. Padahal kalau kita terjemahkan artinya apa? Ya Allah, mendak kau sembuhkan, jangan harap ku nak bersedekah. Kan macam tu. Nah, jadi di sini orang Badui ini punya kuda sakit dan dia sayang dengan kudanya ini. Dia sayang dengan kudanya. Ya Allah, dia bilang, kalau kau sembuhkan kudaku ini, maka aku akan berpuasa 10 hari, dia bilang. Subhanallah, setelah dia bernazar ini, kudanya sembuh. Pada saat kudanya sembuh, dia menunaikan nazarnya. Dia mulai berpuasa berapa hari? 10 hari. Puasa 1 hari, puasa 2 hari, puasa 3 hari. Dapat puasa 9 hari, kuda mati. Marah dia nih tadi. Namanya orang Badui, dia polos, dia bercakap macam Allah tuh kawan dia. Kata dia, ini nak main-main nih, kata dia. Ini nak main-main sama ku nih, kata dia. Nih kata dia, bulan Ramadan tinggal seminggu lagi nih. Misal tak ada dapat ganti ya, tengoklah kata dia. Bulan Ramadan tuh kelak ku puasa cuma 20 aja kata dia. Kena kula puasa nih 10 hari. Kula puasa 10 hari dan kudaku tetap mati, dia bilang. Kelak Ramadan datang, tengoklah, dia ngancam di Ramadan. Kelak Ramadan datang kata dia 20 hari ku cuma puasa. Kula puasa 10 hari ini, mati pula kudaku kata dia. Ini biasa terjadi, dan cerita ini bukan dongeng ya. Ini terjadi dan diceritakan di dalam kitab dengan sanad. Ceritanya dengan sanad. Jadi beberapa cerita tentang Badui ini memang mereka dengan polosnya, kadang-kadang doa mereka polos, bertanyanya pun polos. Nah, di sini kejadiannya hampir sama. Coba kita dengarkan. Mereka datang kepada satu orang Badui datang kepada baginda Rasulullah, dia bilang, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu ucapan yang baik." Kata Nabi, katakanlah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi rabbil alamin, la haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Ucapan ini diajarkan Nabi untuk Arabi, Badui. Dan la haula wala quwata illa billah ini ada riwayat yang seperti kita baca biasanya Aliyil Azim, la haula wala quwata illa billahil Aliyil Azim. Ada riwayat Azizil Hakim. Jadi ada dua riwayat dan dua-duanya boleh.
Jadi di sini setelah Nabi mengucapkan kalimat ini, dia minta diajarkan ucapan yang baik. Dia lihat, ini perkataan semuanya. Kalau kita lihat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Muji siapa? Allah. Wih, paham mereka nih ya. Allahu akbar kabiro. Muji siapa? Allah. Walhamdulillahi katsira. Muji siapa? Masya Allah lah, bisa semua bahasa Arab. Wa subhanallahi rabbil alamin. Siapa yang dipuji? Allah. Karena ada Allahnya, benar tak? La haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Muji siapa? Allah. Kata orang Badui ini tadi, kan tadi dia minta ajarkan zikir yang baik. Diajarkan sama Nabi. Kata dia, fahaula ili rabbi famali. Itu semua untuk Tuhan, semua mana untuk ku Nabi? Dia jawab ke Nabi tadi. Itu semua untuk Allah, kata dia. Mana yang untukku? Kemudian kata Nabi, qul Allahumma, kalau untuk kau ini kata Nabi, Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampuni dosaku, sayangi aku, beri petunjuk kepadaku, dan berikan rizki kepadaku. Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana dia setelah bertanya kepada Nabi, kemudian ngomentari pula. Itu kan untuk Tuhan semua Nabi. Yang untukku mana, kata dia. Nah, jadi diberi juga sama Nabi. Nah, tapi kita lihat di sini kan gara-gara pertanyaan dia, ada doa juga yang bisa kita baca. Ada doa juga yang bisa kita khususkan untuk kita. Coba kalau seandainya dia diam, sudah, makasih. Dia pulang. Habis cerita nih. Tapi karena dia bertanya, akhirnya ada juga doa yang diberikan oleh baginda Rasulullah untuk kita dan hajat-hajat kita. Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Nah, ini doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang pelosok yang datang bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, warawaina fi sahih Muslim an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu qol kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Ada hadis yang diriwayatkan juga oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana kata beliau, kami lagi duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat kami duduk, Nabi mengatakan, apakah kalian semua tidak bisa untuk mendapatkan 1000 kebaikan? Kata Nabi bertanya tiba-tiba pada saat mereka duduk, kata Nabi, bisakah kalian satu hari mendapatkan 1000 kebaikan? Maka ada seorang sahabat mengatakan, bagaimana ya Rasulullah satu hari dapat 1000 kebaikan? Kata Nabi, dia bersolawat, dia mengucapkan tasbih sebanyak 100 kali. Mengucapkan subhanallah sebanyak 100 kali. Maka itu kata Nabi akan dicatatkan baginya 1000 kebaikan. Dan akan dihapuskan baginya 1000 kesalahan. Ini mengucapkan subhanallah 100 kali. Kenapa kok bisa jadi 1000? Karena tiap-tiap subhanallah dilipat gandakan menjadi 10 kali. Jadi kalau kita lihat, banyak sekali cara untuk dapat pahala. Mudah sekali untuk dapat pahala, gratis semua. Tidak ada yang bayar. Semua gratis. Orang yang mau bersedekah, punya uang, dia sedekah dengan uangnya. Yang tidak punya uang, nah di sini ada hadis berikutnya dikatakan, diriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim. An Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Tiap-tiap persendian kita ini harus disedekahkan. Setiap hari persendian kita itu harus disedekahkan. Nah, kemudian Nabi menyebutkan, kalau kita mau sedekah uang, sementara sendi kita ini sangat banyak, ada ratusan, pasti kesulitan. Kemudian kata Nabi, cara bersedekahnya tidak harus dengan duit. Fakullu tasbihatin shadaqah. Tiap-tiap tasbih yang kau ucapkan itu sama dengan sedekah yang kau niatkan untuk
persendian. Kemudian wa kullu tahmidatin shadaqah. Ucapan alhamdulillah itu juga sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, dan tiap-tiap engkau mengucapkan la ilaha illallah itu juga sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah, dan setiap engkau mengucapkan takbir itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan itu juga sedekah. Wa nahyun anil munkar, mencegah daripada kemungkaran itu juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika, tapi kata Nabi ada lagi yang cara lebih ringkas daripada engkau bertakbir, bertasbih, bersolawat. Kata Nabi ada lagi yang lebih ringkas. Semua persendian itu sudah kau sedekahkan dengan engkau sholat 2 rakaat duha. 2 rakaat duha itu sudah mensedekahkan semua persendian kita yang sangat banyak. Nah, jadi kalau kita lihat di sini baginda Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita, pertama, tiap-tiap persendian kita ini agar dijaga oleh Allah, agar dilindungi oleh Allah, itu harus dikeluarkan sedekah setiap hari. Makanya orang yang rajin bersedekah itu hidupnya tenang, penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia harus tahu, jangan sedekah barang haram. Asa ada duit haram dia sedekah. Karena banyak orang yang seperti ini. Itu tidak jadi apalah tuh. Karena bukan duit dia. Dia dapat duit haram dia sedekahkan. Itu kata ulama sama seperti orang yang mau mensucikan barang najis. Air kencing mau disucikan, bisa tidak? Tidak bisa disucikan. Jadi kalau sudah hartanya haram, tidak jadi kemana lah, biar kau sedekahkan. Tidak jadi pahala itu. Jadi kalau mau sedekah, carilah harta yang halal kau sedekahkan. Nah, di sini baginda Rasulullah mengajarkan tiap-tiap persendian itu harus disedekahkan. Kemudian kalau tidak mampu lewat uang, tidak mampu lewat harta, maka sedekahkan lewat zikir. Bisa dengan tasbih, bisa dengan mengucapkan alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tapi kalau mau ringkas lagi kata Nabi, maka jangan lupa setiap hari melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Maka itu sudah menggantikan sedekah persendian yang ada di dalam tubuh kita. Berarti di antara faidah dan fadilah melaksanakan sholat duha 2 rakaat setiap hari adalah sholat yang kita lakukan agar mendapatkan perlindungan dari tiap-tiap persendian yang kita berikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini hadis yang berikutnya ini menunjukkan betapa pentingnya seseorang melakukan ibadah, dan di antara fadilah ibadah tersebut adalah menjaga daripada diri kita sendiri. Jadi kalau persendiannya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti tubuh kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan 2 rakaat salat duha. Wa rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim wallahu taala alam bisawab.